Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Nikada Gita Kurniawati. Nah, pada kesempatan kali ini kembali kita akan membahas masih dengan rancangan percobaan, namun kita akan membahas tentang rancangan acak lengkap percobaan faktorial. Nah, untuk studi kasusnya sudah ada, yaitu pengaruh pupuk kandang yang kita lambangkan dengan A. Di sini ada A1 dan A2, kemudian dan pengapuran yang kita lambangkan dengan B, yakni ada B1, B2, B3 terhadap ketersediaan fosfor. Untuk datanya, di sini perlakuannya karena A1-nya ada 2, A1 dan A2. Kemudian untuk kemudian untuk B-nya itu ada 3, B1, B2 dan B3. Jadi untuk perlakuannya bisa dinotasikan seperti ini. Kemudian untuk ulangannya itu sebanyak 3 kali. Nah, untuk melengkapi datanya, teman-teman bisa mencari jumlah seperti biasa. Rumusnya sama dengan sum, tinggal diblok. Bagian ulangannya di kurung tutup enter. Untuk rata juga seperti itu, tinggal pakai rumus average, diblok saja, enter, sama dengan yang ini dan yang ini. Setelah menentukan datanya sudah lengkap di sini, teman-teman selanjutnya menentukan faktor koreksi, di mana faktor koreksi di sini dicari dengan rumus sama dengan jumlah dari data teman-teman semuanya dipangkatkan dengan 2 dibagi 18. Nah, untuk nilai 18 ini diperoleh dari banyaknya perlakuan, di mana di sini perlakuan teman-teman sebanyak, kalau perlakuan saya di sini sebanyak 6 dikali dengan ulangannya sebanyak 3. 6 kali 3 sama dengan 18. Enter. Kemudian ditemukan faktor koreksinya sebagai berikut. Setelah itu teman-teman menentukan tabel 2 arah. Untuk tabel 2 arah formatnya seperti ini, namun disesuaikan juga dengan data teman-teman. Karena di sini saya ada A1 dan A2, kemudian B1, B2 dan B3, maka saya buat seperti ini. Lalu kita tentukan nilai-nilai di data-data di dalamnya, yaitu untuk kita mulai dari A1 B1. A1 B1, A1 B1 pada ulangan yang pertama nilainya 3,1. A1 B2 untuk ulangan yang kedua nilainya 3,9. A1 B1 ulangan yang ketiga nilainya sebanyak 3,8. Dan seterusnya untuk A1 B2, A1 B2 pada ulangan yang pertama nilainya 3,7, begitupun juga seterusnya sehingga sampai A2 dan A2 B3. Kemudian untuk jumlah di sini, teman-teman bisa mencari dengan cara seperti biasa sama dengan sum, datanya di blok, kurung tutup, enter. Kalau rata, teman-teman bisa mencarinya dengan cara sama dengan di sini tinggal klik jumlah rata dibagi dengan 6. Kenapa 6? Karena di sini datanya sebanyak 6. Tinggal di enter. Kemudian untuk jumlah di sini, teman-teman bisa mencari dengan rumus sama dengan sum, tinggal di blok saja ke bawah, kurung tutup enter. Namun dengan rata, teman-teman di sini bisa mencari dengan cara sama dengan klik jumlahnya dibagi dengan 9. Kenapa 9? Karena datanya 9. Di sini 3, di sini 3 jadinya 6, di sini tambah 3 lagi jadinya 9. Dibagi dengan 9, diperoleh nilainya sekian. Kemudian setelah melengkapi tabel 2 arah seperti ini, selanjutnya teman-teman menentukan ANOVA dari data tersebut. Nah, di sini seperti biasa, ini adalah perhitungan manual dengan formulasi yang ada pada Excel. Namun di bawah ini adalah merupakan ANOVA yang kita tentukan menggunakan data analisis. Nah, untuk di ANOVA ini, teman-teman bisa mencarinya dengan cara seperti biasa, pakai data analisis, kemudian teman-teman pilih yang ANOVA two factor with replication. Tinggal klik OK. Lalu untuk bagian input range di sini, teman-teman bisa memilih dari perlakuan teman-teman yang ada pada tabel 2 arah. Teman-teman bisa blok yang bagian ini. Untuk row per sampelnya, teman-teman bisa isi dengan 3. Kenapa 3? Karena ulangannya sebanyak 3 kali. Namun kalau ulangannya 2 kali, maka dia ditulis 2. Sesuai dengan ulangan dari data teman-teman masing-masing. Kemudian tinggal dipilih di output option-nya bagian output range, kemudian tinggal dipilih di mana diklik di bagian mana data itu akan muncul. Kemudian setelah lengkap, teman-teman klik OK, akan muncul datanya. Tapi karena saya sudah menganalisis data tersebut, maka
dia sudah muncul. Sekian dari ANOVA-nya. Namun di sini pada ANOVA biasanya tidak ada perlakuannya. Untuk bagian perlakuan ini saya tambahkan karena supaya lengkap. Jadi di sini untuk perhitungan ANOVA-nya kita lanjut untuk menghitung yang secara manualnya. Dimulai dari DB perlakuan. Untuk DB perlakuan rumusnya sama dengan count A dalam kurung A5. A5 di sini teman-teman peroleh dari perlakuan teman-teman di kurung tutup dikurangi dengan 1. Setelah itu bisa di-enter. Kalau dari DBA, teman-teman mencarinya dengan count A. Kemudian karena di sini A kita blok yang bagian A-nya, lalu dikurangi dengan 1. Lalu untuk B, sama saja untuk B dicari dengan count A, karena di sini bagian B-nya tinggal di blok, kurung tutup, kurangi 1. Kalau interaksi, bagian interaksi teman-teman bisa mengurangi DB perlakuan dikurangi dengan DBA, DBB, kemudian tinggal di enter, ketemu untuk bagian interaksi. Kemudian sebelum ke galat, teman-teman harus menentukan DB total terlebih dahulu. Untuk DB total itu sendiri, teman-teman bisa mencarinya dengan cara sama dengan count A dibagi sama dengan count A, kemudian teman-teman bisa pilih ulangan teman-teman ini, data teman-teman, kurung tutup dikurangi dengan 1. Setelah itu ketemu total, lalu teman-teman bisa mencari galatnya. Galatnya teman-teman cari dengan cara DB total dikurangi dengan DB perlakuan. Tinggal di enter, maka muncullah DB galat. Itu untuk DB. Kemudian untuk JK, teman-teman mulai dari JK perlakuan seperti biasa dengan cara sama dengan sum ASCII. Kemudian untuk datanya teman-teman bisa blok jumlah dari data teman-teman di kurung tutup, dibagi dengan 3, dikurangi faktor koreksinya. Nah, untuk dibagi 3 itu karena ulangannya 3, tinggal di enter. Untuk JKA, teman-teman mencarinya dengan cara sama dengan sum ASCII. Teman-teman karena di bagian kolom A yang tebal 2 arah yaitu jumlahnya sekian, kemudian dibagi dengan 9. Kenapa 9? Karena ini jumlah datanya 9, dikurangi dengan faktor koreksi. Tinggal enter. Kalau JKB sama, karena dia bagian B, sama dengan sum ASCII, bagian B jumlah datanya ini dibagi dengan 6. Kenapa 6? Karena datanya sebanyak 6. 3, di sini 3, dan di sini 3. Dikurangi faktor koreksi, enter, 6. Kalau interaksi, teman-teman tinggal mengurangi JK interaksi, teman-teman tinggal mengurangi JK perlakuan, JKA, JKB, di enter. Nah, seperti ini. Sebelum ke galar, seperti biasa harus tentukan total. Untuk total juga teman-teman bisa mencarinya dengan cara sama dengan sum ASCII. Kemudian tinggal di blok data teman-teman dikurangi faktor koreksi, enter. Kalau JK galatnya, teman-teman tinggal mengurangi JK total dikurangi JK perlakuan. Enter. Nah, kenapa di sini sudah saya tulis? Karena untuk mempercepat karena ketika menulis itu cukup lama, jadi saya tinggal memberitahu rumusnya saja kepada teman-teman. Tinggal disesuaikan saja dengan data yang teman-teman miliki. Kemudian setelah JK selesai, lanjut ke KT. Untuk KT di sini rumusnya gampang aja, sama dengan JK perlakuan dibagi dengan DB perlakuan. Setelah itu enter. Begitupun juga dengan KT ke bawah. Teman-teman juga bisa drag saja ke bawah. Kemudian untuk F hitung di sini teman-teman cari dengan cara sama dengan KT perlakuan dibagi dengan KT galat. Nah, karena KT galat di sini akan menjadi nilai tetap, maka dia dikunci dengan menggunakan
F4 atau diberi dolar seperti ini. Tinggal di enter, lalu teman-teman bisa mendragnya ke bawah sehingga menemukan hasil dan secara cepat. Sebelum menentukan signifikan seperti ini, terlebih dahulu kita menentukan F-tabel 5% dan F-tabel 1%-nya. Untuk F-tabel 5% seperti biasa, teman-teman rumusnya sama dengan F inverse kurung buka 0,05 karena 5%, koma, kita DB tambahin dengan DB perlakuan, kemudian DB galat. Karena DB galat di sini akan menjadi nilai tetap, maka di DB galat teman-teman bisa berikan pengunci dengan menggunakan dolar. Setelah itu tinggal di enter dan sudah bisa di drag untuk dengan cepatnya. Untuk F1 juga sama, tinggal diganti saja. Di sini menggunakan 0,01 dB perlakuan dan dB galatnya. Karena galatnya juga nilai tetap, tinggal dikunci saja teman-teman. Enter untuk memudahkan teman-teman menentukan nilai ke bawahnya. Nah, setelah sumber keberagaman ini lengkap, baru teman-teman menentukan nilai signifikan atau tidaknya. Seperti biasa, untuk nilai signifikan itu sendiri teman-teman bisa cari dengan mudah dan dengan hasil yang benar juga teman-teman bisa menentukan dengan cara di sini sama dengan if jika nilai F hitung lebih kecil dari 5% maka dia bernilai NS atau non-signifikan. Namun jika nilai F hitung lebih kecil dari F tabel 1%, maka dia akan bernilai bintang 1, namun bintang 2 jika tidak keduanya. Maka setelah itu kurung tutupnya dipastikan 2 seperti ini teman-teman, lalu tinggal di enter. Oke, setelah itu kita sudah ketemu untuk signifikan. Ini sama teman-teman, ke bawahnya juga teman-teman cari dengan rumus yang tadi, tinggal pilih saja F hitungnya dan F tabelnya. Lalu setelah ketemu, nah ini seperti ini ya teman-teman, supaya lebih jelas. Nah, kenapa dia bisa bintang 2 ini? Lalu setelah lengkap tabel ANOVA-nya, pastikan juga tabel ANOVA yang kita cari secara manual ini juga sesuai dengan ANOVA yang ini, karena tadi aku sudah cek dan nilainya juga sudah sesuai. Oke, setelah lengkap data teman-teman, di sini terdapat bahwa dari perlakuan itu bernilai sangat berpengaruh nyata terhadap F-tabel 1%. Lalu untuk A juga sangat berpengaruh sangat nyata, B juga, dan interaksi juga teman-teman. Nah, untuk menentukan apakah benar berpengaruh sangat nyata, kita tentukan dengan uji lanjut. Uji lanjut di sini kita mulai dari interaksi. Nah, di bagian perlakuan dan rata, teman-teman seperti biasa bisa mengcopy dari perlakuan teman-teman yang ini, lalu untuk ratanya yang ini. Nah, karena aku sudah mengcopy di sini, jangan lupa teman-teman untuk mengurutkan data ini dari data yang terbesar ke yang terkecil. Di sini sudah aku urutin. Lalu baru kita bisa menentukan selisih-selisihnya. Nah, untuk selisih kita cari sama dengan yang ini dikurangi data selanjutnya. Karena nanti rata yang ini akan menjadi pengunci, jadi kita berikan dolar supaya nanti gampang untuk saat mendragnya. Nah, setelah itu teman-teman bisa drag saja. Lanjut untuk mencari data selanjutnya, dikurangi seperti biasa ya teman-teman, karena di sini juga akan menjadi pengunci, maka dia diberikan supaya lebih gampang dan cepat. Dikurangi dengan yang ini. Oke.
sama dengan yang ini dikurangi yang ini, lalu yang ini teman-teman tambahkan dengan dolar karena masih sebagai pengunci supaya cepat. Dan yang terakhir, sesuaikan juga dengan data yang teman-teman miliki ya. Tinggal enter karena udah selesai. Nah, sebelum menentukan notasi-notasinya, terlebih dahulu teman-teman harus mengisi tabel ini. Nah, pada tabel ini atau teman-teman juga harus menentukan SY-nya, standarnya teman-teman, sebagai pembanding nantinya. Jadi, SY ini ditentukan dengan rumus sama dengan D38 ini adalah galat dari KT galatnya, kemudian dibagi 3 dipangkatkan 0,5. Kenapa 3? Karena di sini ulangan teman-teman sebanyak 3. Lalu setelah itu teman-teman bisa enter, lalu ketemu untuk nilai SY-nya. Setelah nilai SY ditemukan, teman-teman lanjut untuk menentukan BJND 5% dan BJND 1%. Nah, di sini untuk nilai JND 5% dan JND 1%, teman-teman bisa lihat pada buku rancangan percobaan. Nah, atau pada Google juga bisa teman-teman. Jadi datanya ini bisa teman-teman peroleh. Namun untuk nilai ini akan berbeda karena kita akan tentukan dengan nilai SY-nya. Jadi, nah untuk tabel ini juga harus menentukan perlakuan. Di sini perlakuannya sebanyak 6 kali. Jadi kita mulai dari 2, 3, 4, 5, 6. Jadi di sini jumlah perlakuannya sebanyak 5. Jadi teman-teman menentukan JND 5% dan JND 1%-nya pada tabel pada yang kolom atau pada bagian 5. Nah, ketemu hasilnya sekian. Lalu setelah SY ditentukan, teman-teman bisa menentukan BJND 5% dengan cara sama dengan JND 5% yang ini dikalikan dengan SY. Karena SY akan menjadi nilai pengunci, maka dia diberikan dolar. Kemudian di enter, ketemu hasilnya, dengan mudah teman-teman bisa mendrag saja ke bawah. Begitu juga dengan BNJD 1%. Pilih yang bagian ini, datanya teman-teman, dikalikan dengan SY, seperti biasa dikunci, di enter, lalu tinggal di drag saja. Nah, setelah bagian yang ini lengkap, baru teman-teman menentukan di sini bisa menentukan signifikan atau tidaknya dan menentukan notasinya. Nah, untuk signifikan di sini teman-teman mungkin bisa menentukan dengan cara manual dengan membandingkan antara BJND yang ini dengan yang ini terhadap yang ini. Tetapi untuk memudahkan teman-teman bisa mencari dengan cara sama dengan if nilai ini lebih kecil dari BJND 5%, maka dia bernilai NS. Namun if lagi nilai pada M8 lebih kecil daripada BJND 1%, maka dia bernilai bintang 1, namun tidak keduanya jika nilainya besar. Tinggal di enter. Nah, di sini nilainya NS. Berarti benar ya teman-teman, di sini 0,1 lebih kecil dari 0,56 dan 0,88, maka dia nilainya NS. Tinggal di sebelum mendrag, karena nilai BJND ini akan menjadi nilai tetap, maka kita tambahkan di sini ini, tinggal ditambahkan dolar saja untuk pengunci. Setelah itu baru di enter. Nah, setelah dia dikunci, maka teman-teman gampang untuk mendrag ke bawahnya. Nah, di sini sudah pasti ya nilainya teman-teman untuk 2,8 lebih besar dari 0,56 dan 0,88, maka dia bernilai sangat signifikan, berpengaruh sangat nyata. Nah, itu mudahnya menggunakan Excel. Mungkin di sini juga sama ya teman-teman, untuk menentukannya teman-teman bisa menggunakan yang ini, bernilai lebih besar dari
tinggal diberikan NS. Namun if nilai pada O9 lebih kecil dari BCND ini, maka dia bintang 1. Ini bintang 2 kalau tidak keduanya. Seperti biasa, karena akan menjadi nilai tetap, dia harus dikunci. Tinggal enter, ketemu, lalu bisa di drag saja. Oke, selanjutnya if lebih kecil dari, selalu bagian yang pertama ini ya teman-teman dijadikan pembanding. If nilai dari Q10 lebih kecil dari ini, maka dia bernilai bintang 1, namun bintang 2 jika tidak keduanya. Oke, seperti biasa diberi pengunci saja. Di sini juga diberi pengunci karena untuk faktor ini dan yang ini. Tinggal enter, lalu di drag. Oke, sama dengan yang ini, sama dengan if. Tinggal klik yang ini, lebih kecil dari ini, maka dia bernilai NS. If lagi, oke. If lagi, jika nilai S11 lebih kecil dari yang ini, maka dia bernilai bintang 1, namun tidak bintang 2 jika tidak keduanya. Enter NS. Sama dengan if nilai ini lebih kecil dari ini, maka dia NS. Namun if jika nilai U12 lebih kecil dari yang ini, maka dia bernilai bintang 1, bintang 2 jika tidak keduanya. Enter. Oke, sudah muncul ya teman-teman signifikan dan tidak signifikannya. Jadi di sini adalah milik A, di sini B, di sini C, di sini D, dan di sini E. Oke, untuk notasinya, karena di sini nilainya A-nya ada 2, maka notasinya di sini A dan di sini juga A. Untuk B-nya ada 1 saja, jadi di bagian ini milik B, lalu yang ini milik C, karena C juga 1, namun di sini D-nya ada 3. Di sini kolom D, di sini juga D, dan di sini D. Ini ke belakangnya pasti juga NS ya teman-teman. Nah, di sini E ya. E-nya juga ada 2. Untuk E bagian yang ini sama bagian yang ini. Oke. Udah, untuk notasinya sudah selesai. Nah, dari uji lanjut interaksi ini ternyata benar dia bernilai sangat nyata, berpengaruh sangat nyata terhadap ketersediaan fosfor, di mana di sini dapat disimpulkan bahwa untuk A2 yaitu pengaruh yaitu pupuk kandang A2 dan pengepuran B3 itu memiliki ketersediaan fosfor sangat baik pada A2B3 ini. Namun juga tidak berpengaruh, tidak
berbeda nyata dengan A2B2, yakni pupuk kandang A2 dengan pengepuran B2 juga nilainya tinggi untuk ketersediaan fosfornya. Nah, setelah itu teman-teman juga bisa menguji faktor-faktor yang ada pada percobaan teman-teman, karena di sini aku ada faktor A dan faktor B, maka akan aku coba untuk menentukan apakah dia juga benar berpengaruh sangat nyata. Karena pada ANOVA dia dijelaskan untuk perlakuan berpengaruh sangat nyata, dan A dan B juga berpengaruh sangat nyata, begitupun juga dengan interaksinya. Maka untuk faktor ini, seperti biasa untuk perlakuan pada faktor A, teman-teman tambahkan yaitu A1 dan A2. Kemudian untuk reratanya, rerata dari A1 dan A2. Di sini teman-teman bisa melihatnya pada bagian tabel teman-teman. Oke, untuk A1 yaitu 3,5 dan A2-nya itu 6,8. Reratanya ya teman-teman. Nih. Lalu di sini diurutkan dari nilai yang terbesar ke terkecil menggunakan data pada sort ini. Teman-teman bisa pilih. Lalu kita akan kembali untuk menghitung. Sama dengan nilai ini dikurangi ini, hasilnya sekian. Namun sebelum memberi signifikan atau tidak dan juga notasinya, ya teman-teman harus menentukan nilai SY, karena nanti akan mengisi tabel ini untuk dijadikan pembanding untuk menentukan signifikan atau tidaknya. Untuk SY di sini dicari dengan cara sama dengan D38, yakni K3 lat dibagi dengan 3, kemudian dipangkatkan dengan 0,5. 3 di sini diperoleh dari data atau perlakuan A, karena perlakuan A di sini nilainya di sini terdapat 3, jadi teman-teman kalikan dengan 3, lalu tinggal di enter, ketemu hasilnya, baru. Nah, untuk tabel ini seperti biasa terdapat pada buku rancangan percobaan, teman-teman. Namun ini kita cari sendiri dengan cara mengalihkan ini dikalikan antara kalau 5% JND 5% dikali dengan SY-nya, begitupun juga dengan BJND 1%, sama seperti 5%. Tinggal dikali dengan SY. Nah, ketika sudah lengkap baru kita bisa menentukan signifikan atau tidaknya dengan membandingkan. Jadi untuk di sini mungkin karena datanya satu, aku tidak cari dengan rumus if seperti itu, karena di sini kita bisa tentukan untuk nilai 3,3 lebih besar dari 0,56 dan 3,3 juga lebih besar dari 0,88, maka dia bernilai bintang 2. Nah, untuk notasinya di sini, nah tinggal teman-teman isi di sini notasinya seperti ini. Oke, lanjut. Setelah itu teman-teman dapat menentukan Nah, setelah faktor A lanjut menentukan faktor B. Faktor B di sini karena perlakuanku ada B1, B2 dan B3, tinggal masukin aja, dan reratanya teman-teman peroleh dari rerata yang ini. Untuk B tinggal ditulis saja, dimasukkan ke data ini, lalu diurutkan dari terbesar ke terkecil untuk mencari nilai selisihnya. Ini dikurangi dengan ini, lalu ini akan jadi nilai pengunci seperti biasa, lalu di enter. Ini untuk memudahkan saja ya teman-teman. Nah, yang ini tinggal bagian ini dikurangi, nih, enter. Nah, setelah ketemu hasilnya, sebelum menentukan signifikan, terlebih dahulu menentukan SY supaya bisa mencari pembandingnya.
Caranya D38 yakni K3 lat dibagi dengan 6. 6 itu didapatkan dari B, di mana B di sini sebanyak 6 kali. Perlakuannya sebanyak 6 kali. Oke. Dibagi dengan 6. B, di sini ada B-nya 3 kali. B-nya itu 3 kali dibagi dengan 6. Nah, tinggal di enter. Oke. Ketemu hasilnya sekian, lalu dikalikan dengan BNJD-nya. Setelah itu baru menentukan signifikan atau tidaknya. Nah, mungkin di sini juga untuk nilai ini akan aku pakai 2 angka di belakang koma saja, lalu tinggal aku bandingkan. Apakah nilai ini lebih kecil atau lebih besar daripada ini dan ini? Jika untuk itu kita cari saja untuk lebih memastikan lagi. Maka dia bernilai NS. If sini 7 kecil dari ini, maka dia bernilai bintang 1. Namun kali balik kurung, enter. Dia non-signifikan. Lalu di sini jika pembandingnya tinggal 1 saja, di sini pastinya nilainya bintang 2 ya teman-teman, karena berpengaruh sangat nyata, dia nilainya lebih besar dari BJND 5% dan BJND 1%. Kemudian tinggal diberi notasi saja. Di sini untuk A itu ada 2, yaitu A, di sini A, lalu tinggal di sini B. Di sini juga ada nilai B. Oke, nah pada faktor ini juga sudah ditentukan. Sudah ditentukan seperti ini, notasinya juga seperti yang sudah kita cari, maka dari uji-uji ini ternyata benar untuk pada perlakuan A2 itu memiliki nilai yang berpengaruh sangat nyata, menandakan bahwa nilai A2 itu atau pupuk kandang A2 berpengaruh terhadap ketersediaan fosfor. Nah, di sini juga pada uji lanjut interaksi juga A2 ya yang menempati nilai teratas, teman-teman. Jadi dia berpengaruh sangat nyata terhadap ketersediaan fosfor. Dan kalau faktor B-nya di sini adalah B2 dan B3. Tapi di sini B2 yang lebih tinggi, jadi untuk B2. Nah, di sini juga B2 yakni pengepuran B2 itu berpengaruh sangat nyata. Dan B3 juga berpengaruh sangat nyata. Berarti dapat disimpulkan pada uji lanjut ini A2B3 dan A2B2 memiliki nilai yang berpengaruh sangat nyata sehingga untuk ketersediaan fosfor dapat menggunakan pupuk kandang A2, B3 dan A2B2 untuk ketersediaan fosfor yang baik. Nah, mungkin itu penjelasan dari saya terkait RAL faktorial. Semoga dapat dipahami dan mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penjelasan ini.
Terima kasih dan sampai jumpa lagi.